Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini ya, di tengah gerimis ya, kami dari Yayasan Sri Kota Surga akan memberikan bantuan berupa dana zakat dari Musinin Yayasan Sri Kota Surga kepada Ananda Juna. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah tiba di kediamannya Ananda Juna dan insyaallah kita akan berbincang-bincang dengan Juna, dengan keluarganya juga di dalam tentang siapakah itu Juna dan kenapa harus kita bantu. Nanti teman-teman simak saja. Sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sekarang sudah berada di rumahnya Juna dan sudah masuk ke dalam, dan juga di sebelah saya sudah ada Ibu siapa? Ibu Lia, Pak. Ibu Lia ya. Jadi Ibu Lia ini ibunya Juna dan ibunya Fajal ya. Fajal. Dan insyaallah kita akan berbincang-bincang dengan mamahnya Juna tentang Juna, juga tentang Fajal ya, yang selalu kita bantu di Yayasan Sri Kota Surga. Dan semoga ya, siapa tahu nanti ketika teman-teman menyimak percakapan kami di sini ya, teman-teman mau membantunya langsung juga kami persilakan ya. Dan semoga bisa menjadi informasi buat teman-teman. Baik, kita akan coba wawancara Mama Juna ya. Saya manggilnya apa ya? Manggilnya Tete aja ya? Iya. Ya, Tete ya. Teh, ini yang kabar yang saya terima kan biar teman-teman juga tahu ya. Juna ini sakit apa sebenarnya? Sakit leukemia ALL high risk. Apa tuh? Itu leukemia limfoblastik akut. Nah, jadi kalau leukemia itu dia ini ya, apa, kekurangan? Dia emang ada sel kanker tumbuh di dalam tubuhnya. Tumbuh di dalam tubuhnya. Terus itu penanganannya gimana? Itu sekarang ini ya memang leukemia itu cuma ada satu cara, dengan cara kemoterapi. Ya, jadi selama ini kita dari tahun 2020 sudah menjalani kemoterapi. Ya sampai sekarang juga insya Allah 20 insya Allah bulan besok akan pengambilan sumsum tulang kembali. Insya Allah minta doanya semua. Kalau kemo itu di mana? Sekarang kita menjalani pengobatan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Ya. Boleh nggak? Boleh kalau nggak keberatan ya. Boleh cerita nggak? Kok tahu kena leukemia itu gimana kisahnya gitu? Awal sakitnya waktu itu kita tahun 2020 awal, Juna itu anak yang aktif cerita Ustadz. Terus tiba-tiba kok ini anak diam, pucat, perutnya membesar, bengep lah matanya. Kita coba bawa ke puskesmas karena memang waktu itu lagi pandemi ya, awal-awal pandemi pertama itu kita bawa, tapi dengan diagnosa katanya gizi buruk. Bawa ke bidan, nggak kenapa-kenapa. Ya udah, akhirnya udah kita diemin deh gitu sampai di Lebaran 2 hari mau Lebaran tahun 2020 itu Juna itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja, udah pucat. Akhirnya saya sama tetangga setempat bawa untuk pemeriksaan ke RSUD Bekasi. Di sana ternyata sudah ada sel kankernya 56% dan memang udah harus masuk picu ya waktu itu. Terus HB-nya cuma 2. Ya udah, tapi penanganannya karena waktu itu tahun 2020 di sini belum ada hematologi anak. Kami perawatan dulu 10 hari di RSUD, langsung dirujuk ke RSCM Cipto. Sampai di Cipto kita pengambilan tulang sumsum, sudah dinyatakan leukemia dengan high risk ya, dengan resiko tinggi. Lalu menjalani serangkaian pengobatan sampai di akhir 2020. Lalu kami dirujuk karena di sini sudah ada dokter hematologinya di Hermina Bekasi. Jadi pindah, alhamdulillah lebih dekat di Hermina Bekasi ini.
dokternya juga dari sana juga, dari RSCM juga. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang masih menjalani pengobatan. Ya kadang-kadang suka drop pas habis kemo, muntah, buang-buang air, gatel gitu terus. Ya dijalanin. Juna anak ke berapa? Kedua dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Anak yang pertama Muhammad Fazal Afrizan. Fazal ya. Fajar juga ada ini juga apa namanya? Sakit juga. Sakit. Diabetes mellitus usianya usia 13 tahun. Kebetulan memang Fazal yatim. Suami yang pertama meninggal dengan Fazal belum usia 2 tahun Pak Ustadz. Ya kita ini diagnosanya adiknya sakit 3 bulan. Kita menjalani perawatan waktu itu di RSCM. Kakaknya tahu-taunya sakit, ikut nyusul sakit. Nah udah kita bawa cek gulanya udah di atas 300 lebih. Bawa ke puskesmas ketemu dokter anaknya di sana dengan diagnosanya diabetes mellitus. Tapi dengan keadaan memang repot, terus memang dengan keadaan biaya dan nggak ada saudara juga di sini, ya udah akhirnya ya berobat memang ke klinik aja Pak Ustadz, dia ngalah ya. Jadi teman-teman, Mama Juna ini ada 3 anaknya ya? 3. Yang pertama itu Fazal. Fazal itu sekarang itu dia kena diabetes mellitus ya. Dan Fazal ini anak yatim. Lalu kemudian ini yang keberapa nih? Ini yang kedua namanya Juna, dan Juna juga kena kanker leukemia ya, kanker darah teman-teman, kanker darah ya. Yang sekarang masih terus kemo nih. Masih. Itu sampai kapan? Sampai insya Allah kalau besok pengambilan sum-sum tulang ke-4, minta doanya kalau memang hasilnya bagus, remisi, kita masih jalanin sekitaran setahun lagi Pak Ustadz. Setahun lagi. Dengan keadaan mudah-mudahan membaik gitu. Itu ada apa namanya, biaya kemo ditanggung? Biaya kemo memang ditanggung sama BPJS, tapi ada obat yang memang obat oral yang memang diminum yang kita beli memang dari luar. Itu kalau obat itu berapa? Obat itu sebulan itu sekitaran kurang lebih 600-700an. Yang harus dikeluarkan. Betul. Jadi teman-teman, ini ada pengeluaran selama 1 bulan itu untuk obat saja itu kurang lebih sampai dengan 700.000 ya. Karena obat ini nggak ditanggung oleh BPJS. Waktu pertama kena sedih. Hancur Pak Ustadz, sakit, pasti kaget, pasti nggak percaya. Semua orang tua pastilah, apalagi seorang ibu gitu ya, nggak nyangka lah gitu, masa sih anak sekecil ini gitu harus ngerasain sakit yang luar biasa seperti ini. Ditambah lagi kakak Fazal yang memang sudah nggak ada bapaknya, terus kena sakit lagi, badan yang tadinya gemuk terus tiba-tiba habis gitu. Ya pasti sakit banget Pak Ustadz. Fazal masih sekolah? Alhamdulillah masih. Sekolah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Fazal ketika apa namanya, dia tahu karena diabetes mellitus itu sedih juga dia. Fazal down banget sampai nggak mau keluar, sampai malu karena malu ya Pak Ustadz sama teman-temannya. Terus dia memang lemes, kalau itu dia cuma bisa tiduran aja. Jadi saya juga nggak memaksa buat ayo sekolah atau apa gitu, enggak, ya udah deh sehatnya aja, karena ngeliat udah yang ini sakit gitu anak, cuman ya udah ayo semangat, cuman nyemangatin aja, yang penting mau sekolah, mau bersosialisasi. Akhirnya pelan-pelan ngaji, ikut tim hadroh, terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang juga pelan-pelan lah bangkit, mau sekolah juga. Ini di sini rumah sendiri? Ngontrak. Terus kalau suami sekarang kerja jadi security komplek. Kerja di security. Kalau apa namanya, gaji suami apakah mencukupi buat pengobatan terusnya?
kalau dibilang cukup sebenarnya emang nggak cukup Pak Ustadz. Nggak cukup, Iya betul. Ya untuk biaya listrik, kontrakan, makan. Kurang ya. Iya jauh Pak Ustadz. Terus kadang-kadang kalau tadi kan butuh biaya itu juga Iya, sebenarnya kurang ya. Ada juga yang bantu gitu. Kadang ya ada yang pinjem sono sini juga Pak Ustadz, yang penting tetap berobat. Alhamdulillah kadang-kadang juga ada sedikit-sedikit ya, tapi memang kadang-kadang juga kasbon dulu ke bawah, ntar potong gaji ya muter-muter aja Pak Ustadz. Kadang alhamdulillah bapaknya ngojek disimpan sedikit-sedikit kalau lagi rame gitu. Teman-teman, Yayasan 1000 Mahkota Surga ya, teman-teman gerakan sedekah 1000 perak ya. Di hadapan kita itu ya, sesungguhnya banyak peluang kita untuk berbuat baik. Di depan kita itu banyak ladang-ladang amal yang bisa kita ambil. Maka ketika ada ladang-ladang amal seperti ini ya, berlomba-lomba. Kapan sampai waktunya Allah panggil kita selesai dari berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Jadi ketika kita ada saudara kita yang kesulitan, maka dimudahkan urusannya. Ketika ada saudara kita yang sedang dalam kesukaran, maka cobalah carikanlah jalan keluar. Ketika ada harta yang Allah titipkan kepada kita, maka coba dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkanlah zakatnya, karena memang di harta-harta kita itu ada hak untuk orang lain. Kita lanjut sebentar. Terus sekarang ini Juna itu aktivitasnya di rumah aja? Di rumah aja Pak Ustadz memang. Belum sekolah belum ya? Belum. Sekolah. Yang ini paling kakak Fajal aja sih. Fajal aja untuk biaya sekolahnya. Kebetulan memang tiap ulangan seragam, sampai sekarang pun seragam sekolah juga belum bisa kebeli karena kejar-kejaran sama kebutuhan rumah sakit. Karena di rumah sakit juga kayak kalau mau kemo, antigen bayar seperti itu kan. Ya buat ongkos, buat apa di rumah ninggalin karena ada adiknya yang masih kecil nyusu kan Pak Ustadz. Jadi ya memang kakak Fajal yang memang selalu nggak kebagian gitu buat biaya sekolahnya gitu ya. Sampai sekarang juga masih banyak yang nunggak gitu. Dan ada bayaran juga? Bayar kayak seragam, bayar ulangan, rapot seperti itu Pak Ustadz. Dia sekolah di negeri? Dia seperti negeri sih Pak Ustadz. Seperti negeri ya, tapi ya memang anaknya sekolah negeri gitu Pak Ustadz. Ini dekat sih tapi. Terus ada tunggakan? Terima kasih Pak Ustadz. Berapa tunggakan? Ini kemarin biaya buat seragam yang belum bisa kami bayar sekitaran 400-an, sama ini bayar rapot sama bayar ulangan sekitaran 150 ribuan. Baik teman-teman, ternyata juga di anak yang pertama ya, Faizal ya, Faizal anak yatim juga ada tunggakan seragam sekolah 400-an ya. 400-an dengan tadi ada biaya rapot 100 ribuan ya. Jadi open donasi teman-teman ya. Silakan yang yang ingin membantu ya, melunasi tadi yang sudah disebutkan ya. Teman-teman silakan transfer ke sini ya. Transfer ke sini, ini ada nomor handphone, ada nomor rekening ya. Silakan dicatat dan transfer, konfirmasi untuk saudara atau ananda kita Fajal ya. Fajal anak yatim ya, anak yatim. Baik, kita lanjut lagi. Terus Juna ya. Juna ini perkembangan dirinya apakah normal-normal aja gitu setelah kena kankernya? Normal. Alhamdulillah untuk di Juna Ustadz Allah kasih kebaikan. Alhamdulillah. Ucap syukur aja sama Allah, banyak doa. Tadinya yang badannya udah habis banget, cuman perutnya membesar gitu. Kita bawa memang cuman ada al-kadarnya pakai motor Pak Ustadz, dengan pakai bantal segala macam, tapi Allah kasih kebaikan. Terus bisa jalan, tadinya kan bisa jalan, terus karena sakit nggak bisa jalan. Ya sekarang alhamdulillah udah bisa jalan setelah 7 bulan dia menjalani pengobatan itu, nggak bisa jalan terus bisa jalan. Alhamdulillah perutnya juga kempes, terus
dengan keadaan alhamdulillah baik-baik aja sampai sekarang ya. Alhamdulillah, paling kalau pas ke kemo aja muntah-muntah atau buang-buang air, gatel-gatel gitu. Rambut juga udah nggak begitu terlalu rontok. Dulu rontok. Rontok. Tadi kan Kulitnya kering gitu. apa tuh high risk ya? Iya, high risk. Resikonya tinggi tuh apa gimana? Ibaratnya kayak stadium tuh Pak Ustadz udah dari stadium 3 mungkin. Karena kita kalau mau ngecek stadium itu biasanya tuh keluar uang pribadi, tapi ya daripada ini udahlah kita mendingan buat yang lain Pak Ustadz. Kita sudah tahu lah memang anak kita sudah dikasih tahu dokter memang sudah di resiko tinggi itu, sudah tahu lah, udah bacanya tuh sudah ini, ya udah kita jalanin aja pengobatan gitu. Tapi apa ya? Yakin ya namanya ini tuh ada hikmah dari Iya, Pak Ustadz, iya, ada kebaikan ya. Ya belajar banyak sih Pak Ustadz. Banyak teman-teman juga gitu yang nguatin. Ternyata juga saya nggak sendiri gitu juga. Terus makin kesini juga kan Juna juga tunjukin perkembangan baik. Jadi alhamdulillah mungkin banyak doa, banyak kebaikan. Insya Allah kuat gitu aja. Percaya aja udah. Ucap rasa syukur aja yang banyak. Terus kan bisa jadi kan di Indonesia nih ya, ada banyak juga kan ibu-ibu yang mungkin juga mengalami nasib yang gak jauh beda ya. Ya. Ada ini nggak penyemangat buat mereka gitu dari Teteh kan udah ini ya, merasakan ini loh. Ya buat semuanya tetap ya banyak doa, banyak sedekah. Saya percaya kekuatan doa itu ada, mukjizat itu pasti ada. Kita banyak-banyak minta masuk sama Allah, minta segala kebaikan buat diri kita, buat anak-anak kita. Insya Allah semuanya pasti ada jalan gitu. Sesusah apapun, saya juga pernah ngalamin sampai nggak punya uang sama sekali, tapi alhamdulillah bisa jalan, bisa sampai ke rumah sakit, bisa sampai detik ini, sampai di posisi sekarang. Itu aja Ustaz. Ya, tetap semangat, pokoknya tetap kasih kebaikan buat orang lain juga. Insya Allah ada jalan buat diri kita. Teman-teman, sahabat Yayasan 1000 Mahkota Surga ya, ini kondisi Juna alhamdulillah sudah semakin membaik. Pernah sering keluar air mata gitu Kalau anak-anak tidur Pak Ustadz, anak tidur. Ngeliat kalau malam, kalau kita bangun sholat malam gitu ya, anak-anak tidur, rasanya itu pernah nangis sampai aku tuh sampai nutup mulut tuh sampai biar orang rumah nggak denger gitu, sampai pengen ya Allah apa sih ini gitu buat saya, apa sih gitu, kok gini banget ya ujiannya gitu, pas banget Fajal kena juga gitu, pas kena sakit kok gini banget ya gitu ujiannya, dikala memang apa sih kok kan COVID Pak Ustadz gitu, ekonomi semua hancur gitu, terus tiba-tiba sakit Juna kayak gini gitu, terus tiba-tiba Fajal juga ikut gitu, ya udah cuman ya Allah apa sih ini, cuman kayak gitu. Tapi makin kesini oh mungkin ini jawaban Allah, mungkin Allah sayang sama saya gitu, Allah mau kasih apa sih ini ke saya. Cuman emang alhamdulillah Pak Ustadz banyak orang yang sayang sama saya gitu aja. Baik teman-teman ya, setiap kita ya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena hidup ini itu ujian, ya. Dan tentu saja ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala harus dilalui dengan sabar. Ini butuh sabar nggak? Sabarnya luar biasa Pak Ustadz, kita udah apa ya nggak bisa marah lagi deh udah Pak Ustadz. Gimana udah kalau ikhlas ya, sabar gitu. Emang sih kayaknya cuman memang semuanya butuh proses aja sih. Tapi alhamdulillah sih. Ya, ketika kita diuji dan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sabar ya. Sabar menjadi sebuah solusi yang sangat baik ya. Jadi Ananda Juna ini ya, salah satu anak ya yang memang selama ini kita bantu ya. Dari Yayasan 1000 Mahkota Surga ya, ada seorang musinin ya yang selalu memberikan zakatnya kepada Ananda Juna ya. Ananda Juna ada doa buat apa namanya yang sudah memberikan bantuan ke Juna.
Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan. Semoga Allah gantikan berkali-kali lipat karena sudah membantu saya dan anak saya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Teh ya. Ya. Itu saja teman-teman ya, karena tadi Fajal ya juga sedang tidak ada di tempat ya. Saya ingin kembali mengajak teman-teman ya. Tadi sudah Teh Lia sampaikan ya. Berapa sih kebutuhannya? Tadi sudah disampaikan ya. Ada tadi pengobatan yang obat ya, ada obat yang harus dibayarkan setiap bulan itu sekitar 700.000 ya. Juga tadi ada Faizal ya, ada tunggakan baju seragam sekitar 400.000. Juga ada rapot yang juga harus dibayar 100.000-an ya. Silakan teman-teman berlomba-lomba ya untuk membantu ya Teh Lia ya, yang memang diuji dengan ujian seperti ini. Jangan sampai kemudian kita baru bergerak, kita baru bisa merasakan betapa sebuah ujian itu berat ketika kita diuji. Jadi jauhkanlah musibah itu dengan bersedekah, dengan berbagi, dengan berinfak ya. Nah, itu teman-teman ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada di hadapan kita ini ya. Karena sesungguhnya ketika Allah berikan kita ujian, maka kita bersabar. Ketika Allah berikan sebuah kenikmatan, kesenangan, maka kita bersyukur. Baik, pada kesempatan kali ini Yayasan Seribu Kota Surga akan menyalurkan dana zakat dari hamba Allah kepada Teh Lia untuk Ananda Juna ya. Silakan Teh, dipegang. Kita salurkan 500.000 ya. 500.000 rupiah, semoga manfaat ya, bermanfaat, dan setahun lagi pengobatannya ya. Semoga nggak sampai setahun sembuh ya, amin. Pakai protokol pakai protokol. Sudah ikutin jalurnya gitu, udah ada. Semoga ada mujizat. Amin. Ya, itu teman-teman ya. Sekali lagi salurkan zakat infak sedekahnya ke sini ya. Ini ada nomor rekening, ada nomor telepon ya. Silakan dicatat dan salurkan. Dan jika sudah ada niat, lakukan niat itu, jangan tunggu nanti karena biasanya ketika ditunda-tunda nggak jadi. Yuk kita berbagi, dengan sedekah hidup menjadi berkah. Dengan berbagi maka hati akan menjadi lebih peduli. Dan dengan memudahkan urusan orang lain, semoga Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ditinggikan bina ukhuwah antara kita. Gerakan sedekah 1000 perak, tolong menolong dengan serempak. Gerakan sedekah 1000 perak, bersedekah ayo dengan kompak. Marilah kita terus bersedekah agar hidup semakin berkah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, semoga Allah bukakan pintu jannah. Gerakan sedekah 1000 perak, gebrak. Gerakan sedekah 1000 perak, gebrak. Gerakan sedekah 1000 perak, gebrak. Gerakan sedekah 1000 perak, gerakan sedekah 1000 perak, gebrak. Gerakan sedekah 1000 perak, gebrak. Gerakan sedekah 1000 perak, gebrak. Gerakan sedekah